Aku udah di pinggir banget ini Bu Juli, silahkan lewat duluan. Kurang pinggir, badan kamu itu bau, nanti nempel di baju malaku. Bu Juli, jangan main dorong-dorong begitu dong, kasihan Bu Sari. Astagfirullahaladzim, ya Allah, minyak goreng aku pecah. Syukurin, itu akibatnya kalau pembantu sosokan mau sejajar di jalanan sama orang kaya. Minyak murah yang disayang-sayang sampai pecah gitu. Kamu bener-bener... Coba kamu lihat rumah aku ini, Jaka. Dari ujung pilar sampai marmer teras, pamer kekayaan banget kan? Gak semua orang di kampung ini bisa punya rumah secantik dan semegah ini. Iya Bu Juli, rumah ibu memang paling besar dan paling mewah di RT kita. Makanya, tapi gara-gara ada orang yang lewat di depan pagar, pemandangan indah rumah aku jadi agak terganggu nih. Maksud ibu, Bu Sari yang mau ke pasar itu? Siapa lagi kalau bukan dia? Pagi-pagi begini pemandangan udah dirusak sama gaya kusamnya. Kamu minggir dulu, Jaka, biar aku yang siram jalanan itu biar bersih dari debu atau dari baunya. Maaf Sari, aku lagi bersihin jalanan depan rumah aku. Soalnya rumah mewah aku ini gak cocok kalau udaranya tercemar sama bau keringat membantu. Astagfirullahaladzim, kaki aku basah semua ini Bu Juli. Kenapa harus disiram ke arah aku? Salah kamu sendiri. Ngapain lewat depan rumah aku pagi-pagi? Kamu itu cuma pembantu rumah tangga, Sari. Gak usah sok suci dan berlagak sedih di depan semua orang kaya. Aku cuma mau lewat ke pasar buat belanja Bu. Pekerjaan aku emang cuma pembantu, tapi aku cari uang yang halal dan gak pernah ganggu hidup kamu. Halal tapi tetap aja kasa kamu itu di bawah. Mau kamu kerja banting tulang sampai pingsan juga, kamu bakal tetap jadi pembantu. Mending kamu cepet pergi deh dari sini. Ya udah kalau gitu Bu Juli, aku permisi lanjut jalan ke pasar. Mbak Yayu, ini uangnya pas ya buat kangkung sama tempenya, makasih banyak. Iya Bu Sari, sama-sama, makin rajin aja nih masak buat keluarga. Minggir, panas banget sih pasar ini, bau amis lagi. Mbak Yayu, layani aku dulu. Aku mau beli daging kualitas terbaik, jangan yang murah kayak belanjaan pembantu ini. Bu Juli, yang antri duluan itu Bu Sari, main serobot aja, nggak ada sopan santunnya nih. Iya Bu Juli, antri dulu dong, kasihan Bu Sari, dari tadi udah nungguin kangkungnya dibungkus. Mbak Yayu, kamu lihat nih tebalnya dompet aku, lembaran uang merah semua, nggak kayak dompet milik Sari yang isinya cuma uang lecek. Orang kaya kayak aku mana sudi disuruh antri di belakang pembantu. Bu Juli, uang aku emang sedikit dan lecek, tapi ini hasil kerja keras yang halal. Kita semua di sini sama-sama pembeli yang bayar pakai uang. Halal tapi bikin malu. Mau sampai kiamat juga gaji pembantu nggak bakal bisa beli dompet kayak punya aku. Mending kamu sadar diri deh. Tempat kamu itu di belakang, bukan sejajar sama aku. Istighfar Bu Juli, harta itu cuma titipan. Gak usah sombong sampai merendahkan pekerjaan orang lain. Bilang aja kamu iri Marni. Udah deh Sari, kamu mending cepet pulang sana. Nanti sore ada persiapan syukuran di balai desa. Awas aja kamu berani duduk dekat-dekat aku. Rajin banget kamu Sari. Beras sebanyak itu cepet bersih kalau dikerjain kamu. Namanya juga kerja bareng-bareng buat acara syukuran warga Bu, biar makin cepet kelar. Pak RT, maksudnya apa ini? Kenapa orang yang statusnya cuma pembantu dibolehin ngurus bahan makanan utama di tengah ruangan begini? Astagfirullah Bu Juli, datang-datang kok langsung teriak begitu. Bu Sari ini warga kita juga, beliau lagi bantu menampi beras.
Gak bisa begitu Pak RT. Kebersihan makanan itu nomor 1. Mana sudi warga makan nasi yang berasnya disentuh sama tangan pembantu rumah tangga. Caranya dijaga ya Bu Juli. Bu Sari dari tadi cuci tangan bersih kok. Malah ibu yang datang-datang bikin riuh suasana. Diam kamu Nunung. Pokoknya aku tuntut Pak RT buat pindahin pembantu ini ke tempat pembuangan sampah. Orang kasta bawah nggak selayaknya sejajar sama orang kayak aku di dapur. Bu Juli, tolong jaga sikap kamu. Ini acara kebersamaan warga kampung, bukan ajang buat pamer kekayaan dan merendahkan orang lain. Udah Pak RT, nggak apa-apa, nggak usah diperpanjang. Saya mengalah aja daripada acara syukuran ini jadi kacau gara-gara saya. Begitu dong, sadar diri itu penting. Tahu tempat kamu di mana kan? Saya ke belakang dulu ya Bu. Kasian Bu Sari tadi sore, Bu Juli kelakuannya makin hari makin keterlaluan, nggak ada empatinya sama sekali. Iya Pak RT, saya yang lihatnya aja emosi banget, cuma gara-gara Bu Sari kerja jadi pembantu, dihina-hina terus seolah nggak ada harganya. Aku ini juga kan tukang kebun di rumahnya Bu Juli, tiap hari denger dia omel dan rendahin orang lain. Pokoknya kalau nggak punya uang banyak, di mata dia itu cuma dianggap sampah. Bener-bener gila harta itu orang. Apa dia nggak mikir ya kekayaan itu bisa hilang dalam sekejap kalau Tuhan udah berkehendak. Mobil siapa ini yang lewat pelan banget? Silau amat lampu depannya. Ngapain jam segini masih kumpul-kumpul? Lagi ngegosipin aku ya? Astagfirullah Bu Juli, silau banget. Ini kita lagi ronda malam. Alasan ronda, aku tahu ya. Kalian pasti lagi ngomongin kehebatan aku dan rumah mewah aku kan. Khususnya kamu tuh, Jaka. Awas ya kalau berani bocorin rahasia rumah aku ke warga kampung. Gak ada yang bocorin apa-apa Bu. Kita cuma lagi main catur aja sama Pak RT. Ingat bapak-bapak, uang dan kekayaan aku itu bisa beli kampung ini. Jangan soal nasehatin aku soal Bu Sari pembantu itu. Mau kalian bicarain aku sampai mulut berbusa juga, aku tetap paling kaya di sini. Sombongnya luar biasa. Nanti malam ada pengajian di masjid. Apa ibu nggak mau ikutan biar hatinya agak adem dikit? Pengajian? Nanti aku pikir-pikir dulu. Mending aku jalan-jalan naik mobil mewah aku. Adem banget ya Bu Sari suasana pengajian malam ini. Suara anginnya bikin hati tenang. Iya Bu Marni, alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan buat berkumpul. Sempit banget sih, minggir kamu Sari. Jangan duduk di samping aku. Astagfirullahaladzim, kaget aku Bu Juli. Kalau mau duduk bilang baik-baik aja, nggak usah teriak-teriak. Bener-bener ya kamu Bu Juli, datang-datang bukannya salam malah rusuh begini. Mana mukena kamu bling-bling begitu, silau tahu. Biarin aja silau, ini mukena mahal, beda sama mukenaku semilik si pembantu itu. Lagian aku nggak sudi ya, cuma duduk berdempetan sama orang yang kasta dan pekerjaannya cuma jadi tukang cuci piring orang. Astagfirullah Bu Juli, di halaman rumah Allah ini nggak ada yang namanya kasta kaya atau miskin. Di mata Tuhan kita semua ini sama, yang membedakan cuma tingkat ketakwaan kita. Pak Ustadz bicara begitu soalnya nggak punya barang-barang bermerek kayak aku. Tetep aja Pak Ustadz, derajat aku yang kaya raya ini jauh lebih tinggi daripada pembantu kayak Sari. Bu Juli, pekerjaan aku memang cuma pembantu rumah tangga, tapi rezeki yang aku dapat halal buat kasih makan anak-anakku. Aku nggak pernah merasa lebih rendah atau lebih tinggi dari siapapun. Alasan klasik orang miskin. Males aku duduk di sini. Mending aku pindah ke pojokan sana daripada kena sial. Awas ya kamu Sari, besok siang kalau ketemu aku di jalanan, jangan sampai bikin ulah lagi.
Panas banget ya siang ini Bu Sari. Untung minyak gorengnya masih ada stok di warung aku. Iya Bu Marni, alhamdulillah jadi bisa langsung pulang buat masak makan siang anak-anak. Aduh, panasnya bikin kulit mahal aku rusak. Sari, kamu bisa lihat jalan gak sih? Minggir dong, jalanan sempit begini dipenuhi sama kamu. Aku udah di pinggir banget ini Bu Juli, silahkan lewat duluan. Kurang pinggir, badan kamu itu bau, nanti nempel di baju mahal aku. Bu Juli, jangan main dorong-dorong begitu dong, kasihan Bu Sari. Astagfirullahaladzim, ya Allah, minyak goreng aku pecah. Syukurin, itu akibatnya kalau pembantu sosokan mau sejajar di jalanan sama orang kaya. Minyak murah yang disayang-sayang sampai pecah gitu. Kamu bener-bener hitam hatinya ya Bu Juli. Bukannya minta maaf, malah ngetawain. Gak ada simpati-simpatinya banget. Buat apa minta maaf sama pembantu? Rumah aku aja lantainya marmer mengkilap, gak kayak hidupnya si Sari yang melarat dan penuh penderitaan gini. Denger ya, orang miskin kayak kamu itu emang ditakdirkan buat rugi terus. Udah Bu Sari, nggak usah didengerin kata-katanya. Ayo aku bantu beresin pecahannya. Terima kasih banyak ya Pak Bambang. Biar saya aja yang sapu sisanya. Semoga Bu Juli cepat sadar sebelum semuanya terlambat. Alah, nggak akan. Aku mau pulang ke rumah mewah aku yang adem dan banyak makanan enak. Jaka, lap cerminnya yang bersih dong. Masih ada bercak debu tuh di pojokan. Rumah sekelas istana gini nggak boleh ada kotoran sedikit pun ya. Iya Bu Juli, ini udah saya gosok dari tadi kok biar makin kinclong. Harus kinclong dong, biar kalau aku ngaca kelihatan makin berkilau kok kayak anakku. Kamu lihat kan tadi di jalanan si Sari pembantu itu sampai nangis gara-gara minyaknya pecah. Memang enak, orang miskin kayak dia itu pantas dapat nasib apes terus. Kasihan sebenarnya Bu Sari itu kan cuma mau belanja buat keluarganya. Kasian kamu bilang. Aduh Jaka, kamu itu kerja sama aku. Otak kamu jangan ketularan dangkal kayak pembantu itu dong. Dia tuh nggak akan pernah bisa menyamai level hidup aku yang serba mewah begini. Uang aku nggak bakal habis 7 turunan. Iya deh Bu, Ibu memang paling berkuasa di kampung ini. Jelas semua warga di kampung ini harus tunduk sama aku. Siapapun yang berani nyenggol aku pasti... Oksigen? Nggak ada oksigen. Bu Juli, kenapa? Muka Ibu kok pucat? Jaka, dada aku sakit banget. Tolong Jaka. Ya Allah Bu, tahan Bu. Saya panggilin Pak RT sama dokter sekarang juga. Ya Allah dok, gimana keadaan Bu Juli tadi pas di ruang tamu beliau mendadak megangin dada terus, pingsan gitu aja. Coba periksa teliti lagi dok, tadi siang Bu Juli masih sehat jalan-jalan di kampung, kok bisa tiba-tiba ambruk gini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak RT, Pak Jaka, saya udah berusaha maksimal, tapi takdir berkata lain. Bu Juli sudah meninggal. Apa? Meninggal dok? Jangan bercanda dok. Masa orang sekaya dia, sekuat Bu Juli bisa meninggal mendadak begini? Astagfirullahaladzim, jadi serangan jantung fatal ya dok. Bener-bener nggak ada yang tahu umur manusia. Baru tadi siang beliau menyombongkan hartanya. Iya Pak RT, denyut nadinya udah nggak ada sama sekali. Penyebab kematiannya memang murni karena serangan jantung mendadak. Kasian, semua harta rumah megah sama perhiasannya ternyata nggak ada yang bisa nolak kedatangan malaikat maut. Udah Jaka, sekarang bukan waktunya meratapi. Kita harus segera umumkan kabar duka ini ke seluruh warga kampung dan persiapkan tempat pengurusan jenazah di luar. Baik Pak RT, biar aku bantu kasih tahu Bu Sari dan warga lain di luar.
Masih nggak nyangka aku Nunung. Kemarin sore Bu Juli masih seger banget menghina-hina Bu Sari di jalanan. Sekarang udah terbujur kaku di dalam. Bener Barney, makanya orang hidup tuh jangan terlalu jumawa. Harta melimpah sama rumah megah segede ini juga nggak bakal dibawa mati kan? Bener kata kalian, dari tadi warga yang datang pada bicarain kelakuannya pas masih hidup. Nggak ada satupun yang puji-puji kekayaannya. Cuman ingat galaknya sama suka merendahkan orang. Permisi Bapak, Ibu, ini air bunga mawar buat mandiin jenazahnya Bu Juli sudah saya siapkan. Kita semua bantu doa ya biar prosesinya lancar. Luar biasa kamu ini Bu Sari, padahal kemarin kamu dihina habis-habisan sampai minyak goreng kamu pecah. Tapi kamu paling depan datang buat bantu dan nyiapin baskom air gini. Iya Bu Sari, hati kamu terbuat dari apa sih? Kalau aku jadi kamu mungkin masih ada rasa jengkel di hati. Gak boleh gitu Bu Nunung, beliau sudah meninggal, semua urusan di dunia udah selesai. Tugas kita sekarang memaafkan dan mendoakan yang terbaik buat almarhumah. Mulia hati kamu Bu Sari. Ya udah ayo kita bawa air bunga mawar dan kain kafannya ke dalam buat pelepasan jenazah. Perasaan kamu gimana Pak RT? Dingin banget ya suasana rumah ini, padahal pintunya kebuka semua dari tadi pagi. Iya Mbak Yayu, aura ruangannya berasa beda banget, agak berat dan bikin merinding. Tapi ya udah, fokus mendoakan almarhumah dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita bersama-sama mendoakan almarhumah Bu Juli. Semoga semua kehilafan beliau diampuni dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan Bu Juli semasa hidupnya. Aku pribadi udah tulus memaafkan semua kata-kata dan perlakuan beliau ke aku. Hati kamu benar-benar bersih ya Bu Sari. Orang yang dihina-hina malah yang paling ikhlas mendoakan di samping keranda begini. Bener kata Mbak Yayu. Nah Ustadz, ini jenazah udah siap dipikul keluar menuju pemakaman umum. Baik, mari para pengusung bersiap pegang kayu kerandanya erat-erat ya bapak-bapak, biar aman selama jalan ke kuburan. Ayo Pak RT, jalan pelan-pelan aja, nanti kita kawal rombongan jenazahnya dari belakang. Pak RT, kok kerandanya makin lama terasa makin ringan ya? Padahal tadi pas di rumah beratnya minta ampun. Bukan ringan lagi ini Pak Bambang. Pundak aku udah nggak nempel sama kayu kerandanya. Pundak kalian gimana? Astagfirullahaladzim, bapak-bapak, lepasin tangan kalian. Kerandanya melayang sendiri. Ya Allah, kerandanya melayang ke udara. Jangan panik bapak-bapak, tarik tali tambangnya. Enggak nyampe Ustadz, talinya makin tinggi, kerandanya terbang makin tinggi. Warga-warga awas, kerandanya jalan sendiri. Sumpah ini horor banget. Subhanallah, istighfar bapak-bapak, mending kita kejar kerandanya, jangan sampai hilang arah atau nabrak pohon. Benar kata Bu Sari, ayo buruan kejar. Itu kerandanya terbang ke area pemakaman. Ayo cepat, ikuti dari belakang. Kita harus langsung kumpul di pemakaman sekarang. Ayo cepet bapak-bapak, di depan sana ada tukang mendoan, awas-awas Pak. Ya Allah Ustadz, kerandanya berhenti tepat di atas lubang kuburannya. Mukjizat atau tanda apa ini? Astagfirullahaladzim, semua warga mundur. Jangan terlalu dekat sama liang lahat. Innalillahi, azab yang diberikan dari kesombongan Bu Juli selama masa hidupnya beneran nyata ya. Nggak ada lagi kesempatan buat tobat. Ya serem banget deh. Teman-teman di rumah yang lagi pada nonton, cobain deh keripik kaca dan basrengnya Koko Meong. Ini cemilan enak, renyah, dan cocok buat temen di semua kegiatan. Caranya gampang kok, tinggal tap layar ini sekarang juga.
Ibu-ibu, lihat itu kerandanya kayak makin lama makin turun. Ya Tuhan, kaget aku. Kerandanya jatuh sendiri tepat di samping gundukan tanah. Ayo bapak-bapak, cepat kita kuburkan jenazahnya Bu Juli. Alhamdulillah, akhirnya jenazah almarhumah Bu Juli udah selesai dimasukkan dan dimakamkan dengan selamat. Ya Allah, semoga almarhumah Bu Juli diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisimu. Kejadian hari ini benar-benar jadi pelajaran besar buat kita semua. Benar kata Bu Sari, kejadian ajaib dan merinding ini bakal jadi pengingat buat kita semua di kampung. Jangan pernah ada lagi yang sombong dan merendahkan pekerjaan tetangganya sendiri. Benar, harta dan pangkat itu cuma titipan sementara, yang dibawa mati cuma amal ibadah dan rasa hormat kita sama sesama manusia. Ya udah, mari kita berdoa sebentar lalu pulang ke rumah masing-masing. Ayo semuanya kita pulang dengan hati yang lebih bersih.